Oke, berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan bab yang keempat tentang penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Penyimpangan tapi semu gitu. Kenapa bisa demikian ya? Oke, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi di hukum-hukum Mendel yang pertama, ini kita mengenal monohibrida, dihibrida, kemudian nanti dihasilkan perbandingan genotif pada intermediate 121 dan pada yang dominan nanti 3:1 ini untuk yang monohibrida, kemudian sementara yang pada dihibrida ada perbandingan 9:3:1 gitu ya. Dominan 9, dominan resesif 3, resesif dominan 3, resesif 1. Tetapi di pembahasan ini ada penyimpangan, jadi ada suatu pola yang tidak sama dengan hukum Mendel tadi ya, terutama untuk hukum Mendel yang kedua ya. Hukum Mendel yang kedua. Satu juga enggak ya? Satu juga apa enggak ya? Coba kita. Jadi tidak semua hasil persilangan dari tanaman-tanaman yang lain itu sesuai dengan hukum Mendel, maka diberi nama penyimpangan. Beberapa ilmuwan menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan tersebut bersifat semu. Kenapa disebut kata semu? Karena pola dasarnya masih sama dengan hukum Mendel. Seperti apa ya? Nanti saya tunjukkan ya. Penyimpangan semu akibat interaksi gen terdapat 5 macam. Yang pertama ini ada namanya epistasis dan hipostasis. Yang kedua ada kriptomeri. Yang ketiga ada polimeri. Yang keempat ada gen-gen komplementer. Dan yang kelima ada atavisme. Apaan ini, menu apa saja ini ya? Oke, mari kita pelajari dari yang pertama yaitu epistasis ya. Jadi sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel itu tidak berpasangan gitu ya, tidak berasal dari satu pasangan. Disebut juga gen epistasis, epi itu tepi, jadi dia yang menutupi gitu ya. Sedangkan gen yang dikalahkan dinamanya gen hipostasis. Hipo artinya bawah, berarti yang ditutupi. Jadi tidak lagi menggunakan istilah dominan resesif tadi ini ya, menutupi dari yang ditutupi. Apabila yang menutupi tidak ada, dia akan muncul gitu ya. Macam epistasis dan hipostasis yaitu ada dominan, macam-macam ternyata ya. Ada resesif, serta ada epistasis dominan dan resesif. Apa ini kok bingung saya? Berarti sama-sama dominan ya resesif gitu ya. Oke, misalnya ada contoh ya. Ada umbi lapis pada bawang gen A, epistasis terhadap gen B besar dan B kecil gitu ya. Misalnya ini, menurut hukum Mendel tadi yang pertama kan satu sifat warna merah hanya dikendalikan oleh sepasang gen gitu ya. Sementara pada kasus ini satu warna atau satu sifat dikendalikan oleh 2 pasang gen ini. Warna merah itu berarti A besar B kecil, A besar B besar B kecil. Warna kuning A kecil B besar B besar. Gitu ya. Nah ini seperti ini. Misalnya ini warna merah, ini warna kuning. Gametnya kan separuhnya berarti ya. A besar, A kecil. Yang di sebelah kanannya yang kuning A kecil, B besar. Gitu ya. Kalau nggak salah ini A besar itu antosianin gitu ya, memiliki antosianin. B kecil dari dalam keadaan asam. Hati merah gitu ya, punya zat antosianin dalam keadaan asam. Kalau B besar berarti basa, tidak punya antosianin tapi dalam keadaan basa, maka warna kuning. Sebetulnya interaksinya itu secara kimiawi gitu ya. Oke, diperoleh persilangan semacam ini tadi ini ya, berpisah secara bebas, besar-besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil, disilangkan sesamanya. Ternyata diperoleh umbi lapis yang warna merah itu ada 12.
Kemudian umbul lapis yang warna kuning ada 3, yang warna putih ada 1, yaitu 12, 3, 1. Padahal kalau persilangan Mendel tadi kan 9, 3, 3, 1. Sehingga ada yang mengatakan, loh ini polanya sama 12, ini kan berarti 9 ditambah 3 kan, berarti 9, 3, 3, 1. Nah, polanya katanya mirip-mirip begitu. Ini namanya epistasis dan hipostasis. Kemudian contoh yang lain misalnya ada warna hitam, ya, C besar, A besar, A besar. Kemudian warna putih, C kecil, A kecil, A kecil. Nah, ya. Jadi satu sifat dikendalikan oleh 2 pasang gen. Di perbandingan hitam, abu-abu, putih, 9, 3, 3, 1. Nah, kalau ini sama masih ya. Ini masih sama. Oke, bisa dipahami, rasionya tetap sama. Tetapi untuk yang ini tadi beda. Ini yang epistasis resesif ya. Kalau yang ini tadi epistasis dominan. Jadi yang muncul, yang menutupi itu ada yang dominan. Kalau yang ini yang menutupi itu yang resesif. Jadi kalau ada C besar, liane kalah kabeh berarti hitam itu ya. Kalau tidak ada C besar, kalau ada C besar sama A besar maka hitam itu ya, seperti ini ya. Tapi kalau A besarnya nggak ada, baru abu-abu. Ada C besar tapi A besarnya nggak ada. Kemudian kalau ada A besar tapi C-nya kecil, jadi putih. Kecil semuanya putih. Nah, ini interaksi yang tidak sama dengan hukum Mendel tadi. Ya, oke. Ini epistasis, hipostasis. Yang berikutnya ada kriptomerik. Adalah peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Tapi jika berdiri sendiri, karakternya akan tersembunyi. Jadi dia akan muncul jika bersama-sama. Contohnya yaitu pada bunga Linaria marokana yang ditentukan oleh pigmen hemosianin dan sifat keasaman plasma. Mirip yang tadi ya, ya. Misalnya ini A besar, B kecil, nanti warna merah. Antosianin bersifat apa ini ya? Asam berarti. Iki tidak punya antosianin berarti putih gitu ya. Walau dalam keadaan apapun putih. Jadi bunga yang muncul jadi ungu, aneh. Merah disilangkan dengan putih jadi ungu. Ya, ini kan berarti gambarnya A besar, B kecil, A kecil, B besar. Ketemu menjadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi warna ungu baru muncul jika ada A besar ketemu dengan B besar. Ya, ini ya. Munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Ini juga sama ya. Jadi satu gen dikendalikan oleh satu sifat dikendalikan oleh lebih dari satu gen. Nah, gen itu apa? Kan sudah dipelajari di sebelumnya ya. Oke, seperti ini. Tapi ini jika disilangkan kembali anakannya ini, maka akan diperoleh perbandingan yang agak unik gitu ya. Ungu, merah, putihnya 9, 3, 4. Jadi 9-nya ungu, kemudian merahnya 3, putihnya ada 4. Nah, ya. Jadi kita lihat di tabelnya ya. Selagi ada A besar ketemu dengan B besar maka ungu. Ini ya, A besar. Ini tetap ada A besarnya. A besar, B besar, mesti ungu semuanya. Ungu. Tapi jika A besarnya tidak ketemu dengan B besar, maka jadi merah. Ini ya misalnya ini. A besar dengan B kecil jadi merah. A besar dengan B besar lagi ungu lagi. A besar dengan yang lainnya kecil jadi merah. Jadi A besar jika tidak ketemu dengan B besar maka jadi merah. Ya. Nah, kalau ini ungu ada gede, ungu. Nah, kebalikannya jika tidak ada A besar, maka jadi putih. Walaupun pasangannya ada B besar, B kecil. Nah,
ya, pokoknya nggak ada A besarnya putih, nggak ada A besarnya putih. Nah, seperti ini. Akhirnya diperoleh perbandingan 934. Yo, 4 ini kan penjumlahan dari 3 ditambah 1. Nah, ini lagi-lagi ini katanya penyimbangan semu hukum Mendel. Nanti kalau nggak ketemu langsung agak susah ngitungnya, ini gampang. Nanti mungkin suatu ketika saya pakai handphone ya, saya tuliskan gitu ya mungkin. Atau kita lihat dari sini lah, kamu bisa baca. Ini pemasangannya atau berpasangannya. Persilangan itu kan berarti dikawinkan silang. Setelah berpisah secara bebas, nah setelah itu baru dipasang-pasangkan. Nah ini gametnya maksudnya ini ya. Jadi A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil, ini kombinasi dari gametnya, separuh dari induknya. Ini kryptomeri. Yang ketiga itu namanya polimeri. Namanya saja poli, banyak ya. Merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif, saling menambah. Terjadi pada interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut dengan gen ganda. Contoh persilangan yaitu pada gandum berbiji merah gelap. Jadi semakin banyak M besarnya, gitu ya, semakin banyak M besarnya maka merahnya semakin gelap merahnya. Gitu ya. Jadi kalau M besarnya itu ada 4, merah gelap. Sementara kalau 3 merah, nah, 3 merah. Kalau 2 sedang, kalau 1 merah muda. Kalau nggak ada M besar sama sekali maka putih. Ya. Tapi baik merah, merah muda, merah gelap, gitu ya, semuanya merah, ya. Sehingga diperoleh perbandingan 15 banding 1. Ini kan 9, 3, 3, 1 toh. Lah ini 9 tambah 3 tambah 3, nah ini kan juga 15. Nah itu katanya penyimpangan semu hukum Mendel. Ya. Jadi intinya penyimpangan semu hukum Mendel ini dikarenakan adanya interaksi beberapa gen. Jadi satu sifat dikendalikan oleh beberapa gen atau alel. Gitu ya. Oke. Ini polimeri ya. Sebetulnya penyilangannya sama-sama saja, Pak. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menentukan gametnya dulu. Misalnya ada kan M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Maka gametnya yaitu M besar 1, M besar 2. Gametnya begitu. Kemudian ini kecil semua toh, M1, M kecil 1, M kecil 1, M besar 2, M besar 2. Nah, maka gametnya nanti M kecil 1, M kecil 2. Disilangkan menjadi M kecil 1, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1. Karena M besarnya ada 2 berarti merah sedang. Gitu ya, jadi merah gelap, merah, kemudian merah sedang, merah muda. Tapi keempat-empatnya ya merah, gitu ya. Oke, ini polimeri. Jadi satu sifat dikendalikan oleh banyak, ya. Banyak gen. Jadi gen-gennya ini saling mempengaruhi. Baru pada tumbuhan ini ya. Berikutnya adalah gen komplementer. Gen adalah komplementer adalah gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila ada salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan karakter fenotip itu sifat yang tampak ya, tersebut akan terhalang atau tidak sempurna. Contohnya pada warna bunga Lathyrus adoratus. Kayak apa ini bunganya ya? Mungkin nanti bisa browsing ya. Misalnya ini ada gen C besar membentuk pigmen warna. Gen C kecil berarti tidak, kebalikannya ya. Gen B besar membentuk enzim pengaktif, sementara B kecil berarti tidak. Misalnya ini ada tanaman yang gennya itu C besar, B kecil. Jadi dia membentuk pigmen. Tetapi tidak membentuk enzim pengaktif. Maka warnanya putih. Sementara C kecil, B besar, C kecil tadi kan membentuk pigmen sebetulnya ya. C besar. Sementara karena ini C kecil maka tidak membentuk pigmen walaupun ada pengaktifnya, maka tetap putih. Jika ini disilangkan maka ini kan gametnya dulu kan.
C besar, B kecil berarti kan C besar, B kecil ini kamarnya. Di sini C kecil, B besar. Setelah itu disilangkan, nanti gabungkan C besar, C kecil, B besar, B kecil. Maka akan muncul warna ungu. Karena ini ada faktor C besar, yaitu ada pigmen warna, terus ada pengaktifnya, maka muncul warna. Jadi putih itu artinya tidak muncul warna, gitu ya. Oke, maka 100% berwarna ungu. Tetapi jika ini disilangkan lagi sesamanya, C besar, C kecil, B besar, B kecil, jadi ungu dengan ungu akan diperoleh kombinasi ini. 9:7. Jadi yang ungunya ada 9, yang putihnya ada 7. 9331. 9, 7-nya berarti 331 gitu ya. Jadi ya berkisar itu ya. Nah, oke, ini gen komplementer. Jadi sebetulnya ini reaksi kimia juga ternyata ya, reaksi kimia juga. Jadi C besar membawa pigmen, membentuk pigmen, C kecil tidak ada pigmen. Nah, pigmen tersebut butuh zat pengaktif. Jika B besar berarti ada pengaktif. Kalau B kecil tidak punya pengaktif. Sehingga warna ungu hanya muncul jika C besar ketemu dengan B besar. Nah, seperti ini ya. Ini gen komplementer yang saling melengkapi. Jika satu tidak ada, maka tidak muncul. Gitu ya. Oke, berikutnya terakhir yaitu atavisme. Tadi tentang tumbuhan, ini kayaknya pada hewan ya. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan muncul suatu sifat yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi selanjutnya. Mirip-mirip dengan kita ya, bapak ibu kita menikah, punya anak. Kok mirip kedua-duanya, malah mirip yang lain. Nah, begitu. Tapi nanti pada saat kamu menikah lagi dengan orang lain, ternyata nanti muncul itu anakmu itu mirip dengan bapak atau ibumu, semacam begitu ya. Tapi ini pada ayam ya. Misalnya ada ayam berpial ros. Ros itu kayak apa ya? Nanti kita cari gambarnya ya. Ros gitu ya, yang menunjukkan ke sini ya. Ada yang berjengger pea itu biji yang ngumpul gitu ya. Kemudian walnut itu sumpel yang ada cekungnya di depannya itu ya. Kemudian ada nanti single itu ceripir itu ya, yang tipis itu ya, yang tipis. Itu ya. Nah ini, jadi ada perbandingan 9331, berarti sama ini berarti ya. Sebetulnya sama dengan Pak Mendel dan tadi ya 9331. Tapi anehnya jika ada ayam yang jenggernya itu ros disilangkan dengan pea, malah munculnya tidak ros, tidak pea, tapi walnut, sumpel gitu ya. Tetapi pada saat sumpel ini disilangkan dengan sumpel, maka nanti muncul lagi semuanya. Walnutnya muncul, rosnya muncul, pea muncul, single muncul. Rumit ini ya. Nah, inilah beberapa penyimpangan hukum Mendel yang sudah dipelajari oleh manusia ya. Oke, saya ulang kembali. Jadi penyimpangan hukum Mendel ini yang dipelajari ada epistasis, hipostasis. Jadi tadi ada yang sifat yang kalah, sifat yang menang tadi ya. Kemudian ada cryptomeri, sifat yang apa tadi? Tersembunyi. Yang tersembunyi. Ini saya ulang kembali kalau gitu biar jelas. Epistasis tadi itu pada ya, yang ada yang ditutupi namanya, yang menutupi epistasis, hipostasis yang ditutupi, yaitu pada bawang. Ada yang warna merah, ada warna kuning, gitu ya. Sementara yang kedua, cryptomeri, kriptos itu tersembunyi, yang warna ungu ini ya. Nanti merah disilangkan putih jadi ungu. Aneh, sifat merahnya tersembunyi kalau begitu ya. Kemudian berikutnya yaitu polimeri. Jadi banyak gitu ya. Jadi ada satu warna yang dikendalikan oleh beberapa alel atau gen gitu ya. Kemudian komplementer, gen yang saling melengkapi. Jadi jika satu tidak ada maka tidak akan muncul gitu. Jadi harus ada kedua-duanya baru muncul warnanya.
kemudian atavisme ini satu-satunya contoh yang pada hewan ya, yang lainnya daripada tubuh. Oke, demikian yang bisa kita pelajari tentang penyimpanan semu hukum Mendel. Mungkin nanti bisa dilatih dengan soal-soal. Kalau persilangan ini asik ya, dilatih dengan soal-soal. Nah, baru ini ada kasih soal-soal mungkin ya. Oke, nanti kamu jelaskan video ini jelas dong. Ini tambah ini jadi ini. Saya pengennya gitu nanti. Bisa seru nanti ya. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Ini luar biasa. Ini baru sedikit loh ya. Sebetulnya sifat-sifat pada makhluk sangat banyak sekali. Tapi oleh Pak Mendel, ya itu sebagai peletak dasar. Karena selanjutnya ya kita kembangkan sendiri mungkin nanti pada saat kuliah di jurusan apa nanti ya? Biologi ya? Atau apa nanti pertanian ya? Ada itu khusus nanti ya malah. Termasuk yang sedang melihara lovebird itu nanti tahu tuh warna ini dengan warna ini muncul warna apa gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.